Hai bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Kali ini saya ingin membahas tentang virus corona ya. Tapi sebelum itu ada baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis dan berfaedah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Let's go! Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara, bahkan termasuk Indonesia. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Nah, gejala virus corona itu seperti apa sih? Nah, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala itu bisa memberat. Jadi bisa semakin berat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Jadi itu salah satu bentuk perlawanan dari tubuh ya. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi corona atau tidak. Yaitu yang pertama demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Lalu batuk, sesak napas, dan menurut penelitian gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Nah, segera saja ke dokter bila mengalami gejala infeksi virus corona ini ya, terutama jika gejala munculnya itu 2 minggu setelah kembali dari daerah yang mengalami kasus COVID-19 atau berinteraksi langsung dengan penderita. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Cukup tinggal saja di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak langsung dengan orang lain. Untuk penyebab virus corona itu sendiri adalah ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Wow. Seseorang yang tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur atau bersin seseorang penderita COVID-19. Lalu kontak jarak dekat dengan penderita, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat infeksi siapa saja ya, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Untuk diagnosisnya sendiri, guna memastikan diagnosis COVID-19, para dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan dengan meneliti sampel dahak, ronsen dada, atau mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan untuk pengobatannya sendiri, infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati ya, tapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan para dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, memberikan informasi pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Ini isolasinya di rumah ya. Menganjurkan penderita untuk banyak-banyak minum air putih untuk menjaga cairan dalam tubuh. Untuk komplikasinya, pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi yang serius, seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal,
bahkan bisa sampai mengalami kematian. Untuk pencegahan virus corona, sampai saat ini belum ada vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi virus corona ya. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, seperti hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung, biasanya ke mall atau restoran atau warung kopi. Itu untuk sementara tolong dihindari. Gunakan masker pada saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, atau jadi kalian keluar rumah, usahakan langsung pakai masker ya. Lalu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol kurang lebih 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia ya. Hindari itu. Lalu juga hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, segera cuci tangan kalian. Lalu masak daging sampai benar-benar matang. Jika kalian mengkonsumsi daging, usahakan masaknya sampai matang sebelum kalian konsumsi. Lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Terus jangan meludah sembarangan juga. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Jadi usahakan kalian jaga jarak. Lalu jaga kebersihan benda yang sedang sering disentuh dan jaga kebersihan lingkungan hidup kalian. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pantauan ya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan ya. Jadi usahakan tetap tinggal di rumah, lalu periksakan diri ke dokter hanya apabila kalian mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai dengan demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jadi ini untuk safety ya. Safety dari keluarga kita. Lalu larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Jadi teman-teman kalian yang mau jenguk itu jangan dulu. Jadi usahakan ini untuk isolasi diri ya. Jangan sampai ada orang yang dekat-dekat dengan penderita. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Nah, itu juga hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Jadi, usahakan kalian pakai sendiri ya, jangan pinjam sana-sini. Lalu pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Oke, itu dulu kurang lebihnya yang bisa saya sharing tentang virus corona. Saya berharap virus ini segera, wabah virus corona ini segera berakhir ya. Jadi kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri atau bulan Ramadan dengan khidmat. Jadi kita bisa melakukan puasa taraweh itu di masjid. Oke, itu harapan dari saya. Semoga saja video ini bermanfaat untuk teman kalian atau keluarga kalian, bahkan untuk diri kalian sendiri. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you.